Pemirsa, sebanyak 31 kelurahan di 5 wilayah DKI Jakarta terendam banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya ribuan rumah terendam banjir yang memaksa ribuan warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Untuk membahas terkait banjir di Jakarta, di Studio Berita 1 telah hadir Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca dari BMKG, Bapak Ahmad Zakir. Pak Ahmad, terima kasih tadi bersama kami di Studio Berita 1. Oke, Pak Ahmad, ini kan hujan deras sudah mengguyur Jakarta dan sekitarnya selama sekitar 2 hari berturut-turut. Ini dari segi dari BMKG sendiri, intensitasnya seperti apa, Pak? Ya, hujan yang terjadi di wilayah Jakarta dan wilayah penyangga Jakarta dalam waktu 2 hari tadi sebenarnya kategorinya sudah masuk kategori sedang sampai lebat. Ada juga yang hujan sangat lebat. Hanya distribusi hujan yang terjadi itu lebih banyak di wilayah timur Jakarta, wilayah barat Jakarta, dan wilayah selatan Jakarta. Plus wilayah penyangga Jakarta seperti Depok dan Bogor. Itu yang terjadi beberapa hari yang lalu. Itu artinya tadi di wilayah-wilayah yang disebutkan oleh Pak Ahmad ini memang hujannya intensitasnya termasuk yang sangat lebat seperti itu? Kalau yang wilayah selatannya sangat lebat, kemudian yang wilayah timurnya sangat lebat, sementara yang wilayah baratnya dia kategorinya baru sampai lebat. Artinya ini kemudian yang menyebabkan banjir memang paling parah melanda kawasan-kawasan tadi seperti timur, seperti itu selatan, seperti itu Pak Ahmad? Ya, memang kalau ngeliat dari curah hujan yang turun di situ berkaitan langsung. Ternyata memang hujan lebat di sana itulah yang mengakibatkan daerah itu juga banyak genangan air gitu ya. Oke. Ini untuk pemetaan kondisi rawan banjir, mungkin jika kita lihat dari pengalaman sebelumnya di tahun lalu, ini bagaimana Pak? Apakah kemudian sebetulnya alokasi ataupun tempat-tempat yang memang rawan banjir untuk tahun ini masih tetap sama yang harus diwaspadai dengan tahun lalu seperti itu? Nah, gini, dari tahun ke tahun itu sebaran banjirnya berkaitan dengan sebaran hujan itu berbeda-beda. Tahun 2013 itu sebaran hujan lebatnya itu hampir seluruh wilayah Jakarta penyangga kecuali Bogor. Artinya merata untuk tahun lalu? Merata tahun lalu. Tapi Bogor waktu itu curah hujannya sedikit. Tidak masuk kategori sangat lebat. Yang kemarin dan sekarang ini juga masih, itu hujan lebatnya spot-spot. Tidak terdistribusi merata. Kalau kita ngelihat lagi tahun 2007, curah hujannya dan banjirnya itu terakumulasi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Jadi beda-beda tiap tahun. Tapi untuk tahun ini polanya hampir mirip dengan tahun 2007 yang dimana hujan lebat hanya kemudian terspot-spot di daerah tertentu seperti itu Pak Ahmad? Iya, artinya gini, hujan yang terjadi memang dia spot-spot tidak merata keseluruhan. Bahkan kita punya prediksi curah hujan yang akan terjadinya nanti, ini kan baru puncak pertama nih. Ini namanya puncak pertama? Kita sebutkan puncak pertama. Artinya memang sudah sampai puncak, tapi bukan yang terakhir seperti itu? Belum. Tapi ada kemungkinan karena hujannya kan sudah dicicil. Mulai dari akhir 2013 Desember, kita masih ingat kali ya, tahun baru hujan terus-menerus. Kemudian sekarang hujan lagi lebat. Jadi ada kemungkinan yang akan datang itu tidak separah, tidak se-ekstrim tahun 2013 yang lalu. Gitu. Jadi hujan-hujan yang akan terjadi nanti itu adalah sama dengan yang 1-2 hari yang lalu. Oke, itu artinya tadi dikatakan memang hujan sudah dicicil seperti itu. Tapi ini puncak yang pertama memang puncak Pak Ahmad? Yang pertama. Bisa saja puncak keduanya itu sama. Oke, nah, tapi bisa saja lebih kecil. Tapi diprediksi memang dilihat dari kondisinya tidak akan kemudian melebihi puncak pertama ini seperti itu. Iya, betul. Oke, dilihat dari ini Pak, kemudian kondisi cuaca siklon tropis kalau tidak salah kemudian memang sedang melanda daerah Indonesia seperti itu. Ini efeknya seperti apa kepada terutama untuk ibu kota Jakarta? Kayak gini, di dalam membuat prediksi cuaca, itu kan faktor-faktor dinamika udara atau dinamika atmosfernya itu ketergantungan ada atau tidaknya badai tropis atau bibit badai. Saat ini sedang kita pantau ada yang namanya bibit badai yang ada di wilayah utara Darwin atau antara Laut Arafura dengan Darwin. Nah ini. Nah, akibat ada ini, masa uap air yang menimbulkan akan hujan itu kesedot sampai wilayah Jakarta, bukan hanya Jakarta tapi Jawa Barat sampai Bali, Nusa Tenggara.
timur, itu kan. Nah, ketergantungan itu karena ini bibit badai ini bukan kewenangan kita, tapi kita pantau terus. Kalau dia itu menjadi badai kemudian larinya ke laut, ini biasanya wilayah-wilayah Jakarta, Jawa Barat itu kebanyakan mendung angin kencang. Oke. Nah, kalau dia larinya ke daratan Australia, ini yang membuat hujannya lama. Oke, baik. Pak Ahmad, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Anda kembali bersama kami dalam Prime Time Talk. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca dari BMKG, Bapak Ahmad Zakir, sebelumnya kita akan berbincang dengan korban banjir ataupun warga dari Kampung Pulo, Jakarta Timur, Bapak Ahmad Nur. Pak Ahmad. Muhammad. Ya, Muhammad Nur. Baik Pak Muhammad Nur, ini saya ingin menanyakan bagaimana kondisi terkini dari kondisi banjir di sekitar tempat tinggal Anda di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Iya. Ya, Pak Muhammad Nur, bagaimana kondisi terkini di Kampung Pulo, Ya. Jakarta Timur? Apakah kemudian banjir sudah mulai surut atau bagaimana, Pak? Putus. Mulai surut, baru 5 cm ada. Surut tapi baru 5 cm seperti itu. Baik, Pak Ahmad, tapi bagaimana dengan kondisi warga sendiri? Iya. Apakah kemudian sudah mulai mengungsi dan mengungsinya ke mana? Warga saya mengungsi di jalan ini, jadi jalan jalan raya di pertokoan, emperan pertokoan. Apakah kemudian tidak ada pos-pos pengungsian yang disediakan mungkin oleh Pemprov ataupun BPBD seperti itu, Pak Muhammad Nur? Ada, betul, di Depkes. Cuman warga saya banyak yang nggak mau, maunya yang terdekat aja katanya Pak RT, dikarenakan terlalu jauh kalau di Depkes. Tapi bukannya kemudian di pos pengungsian kondisinya mungkin lebih lengkap fasilitasnya seperti obat-obatan ataupun fasilitas yang lainnya, Pak Muhammad Nur? Oh, itu belum ada. Belum ada. Oke, tapi kemudian warga yang masih di sekitar Kampung Pulo, apakah sampai saat ini masih ada kemudian yang lebih memilih untuk bertahan di rumahnya daripada kemudian dievakuasi? Ada di rumah, ada yang sudah mengungsi ke jalan besar. Apa kemudian alasan warga yang masih tetap memilih bertahan di rumahnya padahal ketika banjir sudah mengepung daerah Kampung Pulo seperti itu? Jadi dikarenakan alasannya setelah dia surut nggak ada yang bersihin gitu. Alasan dia, alasan warga saya. Pak Gitu. Muhammad sendiri sudah berapa lama Kalau kemudian ngungsi tinggal di lebih Kampung jauh Pulo? lagi dia. Siapa itu? Saya sendiri. Iya. Saya sudah hampir 32 tahun. Artinya ini bukan banjir yang pertama kali untuk Pak Muhammad sendiri? Oh, itu udah banjir 5 tahun sekali nih. 5 tahun sekali. Oke. Apakah kemudian Pak Muhammad ataupun warga yang di sekitar Kampung Pulo tidak berencana untuk pindah ataupun apakah kemudian Pemprov sendiri menawarkan solusi agar kemudian tidak setiap tahun mendapatkan banjir tahunan seperti itu? Ya, kan begini Bapak Gubernur juga sudah menyediakan rumah susun di ini DPU. Ya, dikarenakan belum jadilah istilahnya, baru dipasang pondasi gitu. Nanti setelah itu baru warga yang di pinggiran bantaran kali nanti pindah ke sana gitu. Itu Bapak Gubernur sendiri yang ngomong. Baik, Dan Pak bicara Muhammad sama warga langsung. Baik, Pak Muhammad, mengenai bantuan sendiri, bagaimana kemudian distribusi bantuan sampai saat ini? Apakah kemudian sudah sampai kepada warga? Saya terus terang aja, kalau masalah bantuan, warga saya sama sekali belum menerima dari pihak pemerintah juga belum. Bahkan ada warga saya yang istilahnya yang punya hati inilah dermawan, ngebeliin warga saya tadi nasi 30 bungkus, gitu.
Baik, kita harapkan memang bantuan akan Dikarenakan segera datang. Pihak iya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nur telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Ahmad Zakir, namun sebelumnya kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Ahmad, ini untuk intensitas hujan seperti ini akan berlangsung berapa lama? Setelah tadi dikatakan ini sudah memasuki puncak yang pertama seperti itu. Gini, untuk 1-2 hari ke depan, ini hujan di wilayah Jakarta, khusus wilayah Jakarta ini kecenderungannya menurun. Artinya menurun, curah hujan yang terjadi kemarin, kalau misalnya kemarin tercatat 100, besoknya nggak nyampe 100, paling 50. Itu dari sisi takaran hujan. Dari sistem distribusi atau hujan itu, dia tidak terdistribusi merata. Artinya turun lagi. Dari lama waktunya dia hujan, juga tidak sepanjang hari. Ya, jadi 1-2 hari ke depan kondisi cuaca cenderung membaik. Bukan berarti tidak ada hujan, tetap ada hujan. Nah, setelah itu dia kembali lagi normal, artinya hujan siang atau sore. Nah, nanti kita tunggu lagi tadi perkembangan bibit badai itu di akhir minggu ini atau weekend ini yang kita jegat. Apakah hujannya akan sama lagi dengan yang tanggal 11 dan 12 atau tapi sih kita udah rapatkan bahwa itu tidak akan lebih dari tanggal 11 dan 12. Artinya kecenderungannya menurun tapi tetap hujan seperti itu. Kalau hujan tetap karena musim hujan. Karena musim hujan, oke. Untuk Gubernur DKI Jakarta sendiri sudah menyatakan ini Jakarta statusnya siaga ya, banjir bukan darurat tapi siaga banjir. Ini artinya ada skenario khususkah kemudian yang dikoordinasikan antara Pemprov DKI Jakarta misalnya dengan BMKG seperti itu? Ya, koordinasi selalu dilakukan. Jadi gini, BMKG tugasnya apa, nanti di PU-nya tugasnya apa, di BPP tugasnya apa. Dari sistem BMKG kita memberikan ini loh, besok akan terjadi hujan wilayahnya sini. Itu tugas BMKG seperti itu. Berapa lama? Oh, sekian jam. Kemudian kapan? Pagi atau sore atau malam. Itu kontribusi BMKG dan artinya informasi seperti ini selalu disampaikan untuk pihak-pihak yang terkait seperti itu, Pak? Oh, bahkan lewat SMS. Jadi bahkan kita punya sistem early warning-nya itu ketika memasuki musim penghujan kita rilis. Kita melalui media, terima kasih, kemudian kita rapatkan dengan pemangku kepentingan. Setelah itu kita update tiap bulan, kita update lagi per minggu, kita update lagi setiap hari, kita lagi per 6 jam, kita lagi per jam. Dan itu kita sampaikan ke pemangku kepentingan yang sekarang ini lagi ngetrekan SMS lebih update lah ya ketimbang kalau lewat email. Seharusnya ada antisipasi seperti itu, Pak Ahmad. Nah ini Pak Ahmad, untuk kondisi seperti ini dengan hujan dengan intensitas seperti ini, apakah kemudian sudah perlu adanya rekayasa cuaca misalnya seperti itu? Ya, ini kan suatu usaha dari Pemda ya untuk melakukan, kalau dibilang perlu nggak perlu pasti perlu kan gitu. Tapi kan dari BMKG itu yaitu kontribusinya hanya memberi informasi cuaca, perlu tidak perlunya kita serahin aja sama pemerintah seperti itu. Tapi ini untuk warga kemudian ingin mengetahui, mungkin tidak hanya kemudian pemangku kepentingan saja yang perlu diinformasikan, warga juga kemudian ingin mengetahui bagaimana kemudian kondisi cuaca untuk besok ataupun sepekan ke depan, apakah kemudian harus waspada banjir atau bagaimana? Ini biasanya harus mendapatkan informasinya kemana nih, Pak? Ya gini, kalau dari kami, kalau orang ke orang kan tidak mungkin. Berarti kita punya mekanisme. Kita contohnya kita kerjasama dengan BNPB, kerjasama dengan PU, Dinas PU, kerjasama dengan Pemda, kerjasama dengan semua kita lakukan. Dan ketika ada hal-hal yang diprediksikan akan warning istilahnya, itu kita cepat sampaikan. Penyampaiannya bisa melalui email, dan kalau yang sesat kita sampaikan melalui SMS. Dan itu selalu kita koordinasikan, itu berjalan lama ya. Cukup bagus lah kalau menurut saya. Baik, Pak Ahmad Zakir, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Anda masih bersama kami dalam Prime Time Talk dan saat ini sudah bersama di Studio Berita 1 Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian dari BPBD DKI Jakarta, Bapak Edi Junaidi. Pak Edi, terima kasih telah bersama kami di Studio Berita 1. Pak Edi, untuk hingga malam hari ini ada berapa kemudian titik banjir di DKI Jakarta yang masih kemudian memang tergenang seperti itu? Iya,
Untuk titik banjir, sebagaimana yang sudah dilansir beberapa media yang informasi ini memang didapatkan dari Pusdalops, itu masih ada di 35 kelurahan. 35 kelurahan, ada beberapa kelurahan yang sudah surut. Tempat kita catat ada 42, tapi sekarang posisi sudah turun menjadi 35 kelurahan. Jumlah RW 98 RW. Kemudian jumlah pengungsi juga sudah mulai berkurang, karena memang sejak tadi siang dan menjelang sore tadi ada beberapa lokasi banjir yang sudah surut sehingga warga memutuskan untuk kembali ke rumah. Nah, jadi sekitar mungkin 2000-an atau sampai 2.500 pengungsi ya. Ini di 35 kelurahan ini ketinggian airnya rata-rata berapa senti, Pak? Iya, variasi antara 80 sampai yang tertinggi itu di Kampung Melayu ya. Di Kampung Pulau itu masih 300 cm atau 3 meter ya. Oke. Di wilayah-wilayah memang ketinggian air masih tinggi seperti itu, apakah kemudian warga sudah kemudian dievakuasi ataupun diungsikan atau ada kemudian masih memilih di rumah? Nah, ini yang jadi kendala kita. Jadi sebetulnya dalam penanganan bencana banjir itu kan dimulai dari pemberian informasi peringatan dini. Dan tidak kurang-kurang sejak 2 hari lalu itu yang mulai hujan cukup tinggi dan kita sudah mendapatkan informasi katulampa pada posisi siaga 3. Kita sudah mendistribusikan informasi peringatan dini melalui lurah yang sudah pasti diteruskan ke RW dan RW pasti meneruskan ke warga. Namun artinya peringatan dini sudah berjalan seperti itu? Sudah dikirimkan. Hanya saja mungkin warga ini masih ada yang beranggapan wah ini hanya lewat saja gitu ya atau tidak lama banjirnya. Nah, yang prediksi-prediksi seperti ini yang kadang meleset yang akhirnya menimbulkan pada saat banjir itu durasinya panjang dan tinggi air sudah mulai di atas 80 cm, kita menjadi kesulitan untuk melakukan evakuasi. Idealnya memang pada saat begitu menerima informasi peringatan dini, itu warga sudah langsung mengikuti peringatan dini itu dan menuju tempat-tempat penampungan pengungsi yang sudah ditentukan. Tapi apa kemudian warga juga masih kebingungan bagaimana kemudian harus bersikap terhadap peringatan dini yang kemudian disampaikan misalnya oleh lurah, RT ataupun RW? Sebetulnya menurut pengamatan kami itu tidak ada yang sulit dipahami dari peringatan dini itu dan sudah clear sekali apabila sudah siaga 3 misalnya, apalagi siaga 2 itu sudah harus warga itu mengamankan rumahnya dan menuju tempat penampungan pengungsi karena di sana segala keperluan yang berkaitan dengan pengungsi itu sudah disiapkan oleh kami. Gitu. Baik, Pak Edi, kita harus tahan dulu perbincangan, kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Edi, ini untuk distribusi bantuan sendiri, kami tadi berbincang dengan warga di Kampung Pulau seperti itu dan banyak warga yang kemudian masih belum mendapatkan distribusi bantuan dari pemerintah. Ini bagaimana dengan distribusi bantuan? Ya, untuk distribusi bantuan memang kita ada standar operasional prosedur yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja, di mana bantuan itu hanya diberikan kepada warga yang ada di tempat penampungan pengungsi. Itu standar operasional prosedur yang sudah dibakukan. Tapi kemudian masih banyak warga, tadi dikatakan di Kampung Pulau juga kemudian mengungsi lebih memilih di pinggir-pinggir jalan, di depan toko, seperti itu. Ya, ini yang kami punya penilaian mungkin warga ini punya pemikiran untuk tidak jauh dari lokasi rumahnya. Nah, ini yang kita tidak mungkin untuk bisa memberikan bantuan logistik ke titik-titik yang sporadis seperti ini. Karena sudah ada tempat penampungan pengungsi yang memang sudah kita buat standarisasinya dari mulai tempat dan MCK-nya itu yang sudah ada standarisasinya dan itulah yang akan kita berikan prioritas untuk diberikan bantuan. Pos-pos pengungsian sendiri saat ini ada di lokasi mana saja ataupun tersebar di mana saja? Iya, dari 35 kelurahan ini kita mencatat ada hampir 60 lokasi penampungan. Jadi di satu kelurahan itu variasi antara 3 sampai dengan 4 lokasi penampungan. Dan itu menjadi salah satu kendala ketika kemudian warga lebih memilih berada dekat di rumah dibandingkan kemudian dievakuasi ke tempat pengungsian seperti itu. Yang biasanya dilakukan ialah biasanya pada jam-jam makan, untuk jam-jam makan mereka baru datang ke tempat penampungan pengungsi. Kemudian setelah katakanlah jam makan itu mereka kembali lagi ke rumahnya untuk mengawasi jangan sampai rumahnya mungkin kemalingan dan seterusnya. Bahkan ada juga yang sambil kerja gitu, bekerja kemudian dia kembali lagi ke tempat penampung pengungsi dan seterusnya, seperti itu. Oke. Dari pantauan BPBD sendiri bagaimana kemudian dengan kondisi di pintu air di bagian hulu, baik ke hulu ataupun hilirnya? Ya, sampai dengan tadi sore yang kami pantau memang sudah relatif menurun di beberapa pintu air yang ada di hulu. Tapi apa kondisinya masih status siaga atau bagaimana, Pak?
Ya sudah siaga 4. Siaga 4 saat ini yang siaga 2 itu Manggarai. Itu tadi 2 jam lalu kami pantai, sejam lalu maksud saya, masih di 910. Kemudian Angke juga masih cukup tinggi karena memang curah hujan di wilayah Ciputat, Tangerang dan sekitar itu cukup lebat seperti itu. Dan ini yang terus-menerus kita pantau perkembangannya. Jadi yang kemudian masih ada dalam status siaga 2 adalah pintu air Manggarai dan juga Angke. Ini kontribusinya kalau memang kemudian naik debit airnya itu bagaimana, Pak? Untuk naik debit air tentu warga-warga yang ada di sekitar pintu air Manggarai ya. Karena tapi untuk besaran ini tidak sebesar apabila dia sebelum pintu air Manggarai, karena memang wilayah-wilayah yang terkena itu seperti Bendungan Hilir, begitu, Petamburan, itu yang mungkin masih terkena dampak dari naiknya debit air di pintu air Manggarai dan Karet. Karet juga termasuk masih tinggi. Untuk Bendung Katulampa sendiri apakah kemudian juga masuk dalam pantauan dari BPBD DKI Jakarta? Itu pintu air utama yang terus-menerus kita pantau perkembangannya. Dan kondisi sore ini sudah jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Sudah di angka 80 atau 70 cm. Oke, jika tadi dalam perbincangan dengan BMKG mengatakan ini termasuk dalam puncak hujan pertama, tapi diprediksi untuk kedepannya intensitas hujan tidak akan melebihi puncak pertama untuk kali ini seperti itu. Tapi kemudian antisipasi dari BPBD sendiri untuk kedepannya bagaimana? Ya, kita punya rencana kontingensi yang sudah kita latih berulang-ulang, yang apabila terjadi kondisi bencana itu otomatis diaktifkan menjadi sebuah rencana operasi. Kemudian ada juga piket-piket siaga yang dilakukan tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Itu berjalan. Apalagi kalau kita menunggu dalam mungkin hari ini atau sore ini Pak Gubernur secara resmi menyatakan siaga darurat, itu otomatis frekuensi kita dalam kesiapsiagaan itu lebih tinggi lagi dibandingkan sebelumnya. Jadi artinya ketika status sudah ditetapkan menjadi siaga darurat banjir seperti itu, langkahnya menjadi lebih cepat, strategis seperti itu. Oke, jika kemudian ada warga yang ingin mengetahui daerah-daerah mana saja yang kemudian masih terkena banjir, ini bisa mengakses informasi dari mana saja, Pak? Iya, di situs kita, portal kita pusdalops.jakarta.go.id itu informasi tentang banjir, dan tidak hanya banjir, bencana yang ada di Jakarta itu selalu kita update. Termasuk kondisi-kondisi mana, wilayah-wilayah mana ya di Jakarta ini masih terkena banjir, itu bisa dilihat di situs itu, petanya di mana saja, kemudian penanganannya sudah sampai di mana, itu bisa kita akses di situ. Kemudian bagi warga juga yang ingin nge-tweet gitu ya, tentang ada informasi banjir di lokasinya yang mungkin belum tertangani, itu bisa melalui @bpbd Jakarta. Dan satu lagi kita punya nomor telepon hotline 164. 164 itu bagi warga Jakarta yang ingin memberikan informasi tentang bencana, ada banjir khususnya gitu ya, ada lokasi banjir yang belum terdeteksi oleh kami, kemudian juga lokasi-lokasi banjir yang belum tertangani dengan baik, baik dari sisi logistik dan MCK dan penerangan, itu bisa menginformasikan melalui nomor hotline tersebut. Itu kita akan tidak lanjuti untuk segera dipenuhi oleh SKPD yang terkait, seperti itu. Walaupun mungkin di luar intensitas hujan sudah tidak selebat hari kemarin ataupun tadi pagi misalnya seperti itu. Ini untuk malam hari ini BPBD sendiri langkahnya akan seperti apa? Kemudian untuk memantau kondisi banjir di seluruh DKI Jakarta, atau mungkin kemudian untuk masih mencoba mengevakuasi warga di daerah yang memang ketinggian airnya masih di atas normal. Iya, itu terus kita lakukan. Jadi hal yang pertama tentang pemantauan itu terus-menerus kita lakukan, bahkan dalam kondisi yang seperti ini itu petugas yang melakukan pemantauan itu kita tambah jumlah orangnya, dan juga kita punya beberapa web yang terkait dengan cuaca yang kita terus-menerus pantau, mulai dari Jakarta Views, ada juga yang dari Australia, itu juga kita pantau, termasuk tentunya dari BMKG. Seperti tadi Pak Zakir sampaikan, itu jadi pedoman utama kita, informasi dari BMKG. Tapi yang pasti distribusi bantuan sekali lagi menurut SOP-nya hanya bagi warga yang kemudian datang ke pos pengungsi yang resmi seperti itu, Pak Edi. Artinya kemudian apakah ada kemungkinan BPBD sendiri kemudian membawa bantuan dan kemudian menjalurkannya misalnya ke warga yang berada di rumahnya yang masih memilih tinggal di rumah? Ini yang dalam manajemen penanggulangan bencana tidak kita temukan, tidak bisa kita lakukan seperti itu, karena memang tempat penampungan pengungsian merupakan pusat, jadi pusat penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana ya di tempat penampungan pengungsi itu. Jadi kita bisa lihat kekurangannya di mana. Karena begitu masuk tempat penampungan pengungsi, kita sudah tidak hanya mendata jumlah, tapi juga sudah melakukan kaji cepat.
artinya berapa laki-laki, perempuan, dan usia rentan, berapa balita, ibu hamil, kemudian juga lansia, itu kita pisahkan. Nah, kalau masyarakat ini memilih untuk mengungsi tidak di tempat penampungan pengungsi, kita jadi kesulitan gitu loh. Ini yang kadang membuat data yang kita terima ini menjadi lambat gitu, karena ada beberapa pengungsi mungkin yang memilih seperti yang tadi disampaikan itu, ada di rumahnya atau di jalan-jalan yang membuat mereka punya akses untuk cepat melihat, mengawasi rumahnya ditinggalkan. Gitu. Mungkin untuk warga yang menjadi korban banjir, mungkin bisa diberikan informasi. Ini selain kemudian antisipasi datangnya banjir, ini ada juga kemudian antisipasi datangnya penyakit yang memang terjadi pasca banjir seperti itu. Mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat, Pak Edi, apa saja kemudian yang harus diwaspadai oleh masyarakat, terutama yang menjadi korban banjir? Iya, di tempat penampungan pengungsi juga itu ada pos kesehatan. Jadi pos kesehatan begitu warga datang ke sana itu langsung diperiksa kesehatannya, karena memang tidak semua orang memiliki ketahanan fisik yang sama gitu kan, apalagi usia-usia rentan itu terus-menerus kita pantau kesehatannya, dan otomatis penyakit-penyakit kulit itu sangat rentan sekali menjangkiti warga yang ada tempat di pengungsian. Oke, jadi kembali untuk warga yang menjadi korban banjir lebih baik datang ke pos pengungsian untuk mendapatkan tadi pemeriksaan kesehatan seperti itu, dan juga memang bantuan makanan. Bantuan makanan. Oke. Untuk dari warga sendiri, apakah kemudian bantuan juga bisa disalurkan ke pos pengungsi atau kemudian biasanya kebanyakan langsung ke warganya langsung? Kami menyarankan satu pintu. Artinya dalam manajemen bencana itu seluruh bantuan yang masuk itu harus melalui kepala penampungan pengungsi atau koordinator tempat penampungan pengungsi. Jadi kita bisa salurkan merata, gitu. Tidak ada yang kelebihan di satu titik, sementara kekurangan di sisi lain, itu yang kita hindari. Dengan memberikan bantuan ke satu pos, itu akan membuat kita bisa mendistribusikan, karena kita tahu persis mana yang membutuhkan katakanlah makanan siap saji, mana yang membutuhkan hygienic kit, itu beda-beda. Baik, kita harapkan memang distribusi bantuan ini merata untuk warga korban banjir seperti itu, dan memang ada antisipasi ke depannya, Pak Edi. Oke, baik Pak Edi, terima kasih telah hadir bersama kami dalam Prime Time Talk. Terima kasih, Pak. Terima kasih.